klarifikasi Komandan TNI Polri dan seluruh anggota, sekretaris dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Kita akan kedatangan tamu dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Disampaikan kepada bakal pasangan dan juga partai pengusung bahwa seluruh proses pendaftaran ini dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Sekali lagi, mentaati seluruh protokol kesehatan yang diterapkan di tempat pelaksanaan pendaftaran atau di kantor Komisi Pemilihan Umum. Memasuki areal KPU, semua yang hadir wajib untuk diukur suhu. Kepada LO Team supaya langsung mengisi registrasi dari bakal pasangan calon maupun tim. Kepada LO supaya menjalani pengukuran suhu, setelah itu mengisi registrasi atau daftar hadir dari bakal pasangan calon serta perwakilan partai pengusung sesuai dengan kuota hanya sebanyak 25 orang. Komisi Pemilihan Umum, ketua dan anggota dimohon untuk menjemput bakal pasangan calon didampingi oleh sekretaris KPU. Fotografer semua berada di sebelah kanan atau berada di samping bendera partai supaya tidak menutupi ruang gerak dari Komisi Pemilihan Umum. Sekali lagi kepada fotografer, wartawan berada di sebelah kanan kami atau sebelah kiri dari pintu masuk, berada di bendera partai. Mohon kepada fotografer untuk bisa mengikuti arahan dari Komisi Pemilihan Umum, termasuk fotografer dari tim berada di sebelah kiri pintu masuk atau berada di samping bendera-bendera partai. Selamat datang di kantor Komisi Pemilihan Umum. Saya sampaikan kepada bakal pasangan calon beserta pimpinan partai pengusung. Sekali lagi kepada LO-nya supaya langsung mengisi registrasi. LO Team, kepada LO Team supaya langsung mengisi registrasi. Bakal pasangan calon dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Sekali lagi kepada LO Team-nya di mana supaya mengisi registrasi.
disampaikan kepada bakal pasangan calon bahwa pendaftaran baru dimulai setelah registrasi selesai dilakukan, karena ini menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pengecekan daftar hadir bakal calon maupun pimpinan partai pengusung. Sekali lagi mohon kesabaran dari bakal pasangan calon dan ketua maupun sekretaris partai pengusung.
Boleh kan? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Merauke, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Papua, yang kami hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke, Sekretaris KPU yang kami hormati, tim verifikasi yang kami hormati, bakal pasangan calon beserta ketua dan sekretaris partai pengusung dan tim pemenangan. Selamat datang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 di hari kedua akan segera kita mulai. Kita akan mendengarkan arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum sekaligus pengecekan kehadiran bakal pasangan calon, ketua dan sekretaris partai pengusung serta penghubung atau LO. Untuk itu kesempatan diberikan kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Merauke. Baik, terima kasih kepada bakal pasangan calon ya, beserta dengan ketua dan sekretaris partai pengusung dan tim. Sebelum kita masuk pada tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi, terlebih dahulu saya akan melakukan pengecekan terkait dengan kehadiran dari bakal pasangan calon beserta tim. Untuk bakal pasangan calon Bupati Merauke, Bapak Henry Kusmahuse. Untuk bakal pasangan calon Wakil Bupati Merauke, Bapak Edi Santosa. Untuk partai pengusung PKS, Ketua Bapak Saparudin. Untuk Nasdem, Ketua Bapak Jeffrey Cahyadi. Untuk PKS, Sekretaris Bapak Pujiono ada. Sekretaris Nasdem Bapak Sugianto ada. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati anggota Komisioner KPU Kabupaten Merauke, yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi, yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke, yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Merauke, yang saya hormati bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke beserta pimpinan partai politik dan tim pendukung, yang saya hormati perangkat keamanan TNI Polri dan rekan-rekan wartawan, media cetak elektronik maupun media dalam jaringan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, tepatnya Sabtu 5 September 2020, bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Merauke, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2020, yaitu tahapan pendaftaran
bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, bahwa pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Secara teknis, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tidak mengalami perubahan yang berarti dari penyelenggaraan pemilihan di tahun-tahun sebelumnya. Namun, berhubung penyelenggaraan pemilihan kali ini dilaksanakan di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19, maka wajib di setiap tahapannya kita mengacu dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sehingga mengapa sejak awal sebelum masa pendaftaran tidak henti-hentinya kami KPU menyampaikan bahwa ada pembatasan jumlah personil tim pendukung bakal pasangan calon yang bisa ikut di dalam pendaftaran ini. Selain itu, perlu juga kami tegaskan bahwa KPU Kabupaten Merauke akan melaksanakan tahapan pendaftaran ini hingga tahapan penetapan calon yang memenuhi syarat secara profesional, mandiri, serta memperlakukan semua bakal pasangan calon secara adil dan setara. Mengakhiri penyampaian ini, atas nama KPU Kabupaten Merauke, kami mengucapkan selamat datang kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Bapak Hendrikus Mahuse dan Bapak Edi Santosa. Kami akan melaksanakan pendaftaran ini dimulai dari menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut, kita akan mengetahui apakah pendaftaran bakal pasangan calon ini diterima atau tidak. Jika diterima, kami akan memberikan berita acara, hasil pemeriksaan beserta lampirannya dan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan pemeriksaan narkotika. Namun jika hasil verifikasi sebentar masih ada dokumen syarat pencalonan yang belum memenuhi syarat, maka seluruh dokumen akan kami kembalikan dan dilakukan perbaikan dan akan dibawa kembali kepada kami, ya, masa perbaikan ini atau masa pemenuhan kekurangan dokumen ini selama masa pendaftaran, ya. Artinya tidak lebih dari tanggal 6. Masa pendaftaran ini hanya 3 hari, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Bila ada kekurangan dokumen, akan dikembalikan untuk dipenuhi kekurangannya, tetapi selama masa pendaftaran, tanggal 4 sampai tanggal 6. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Demikian arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum mengawali tahapan pendaftaran. Selanjutnya, penyerahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari bakal pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum. Kepada bakal pasangan calon Bapak Hendrikus Mahuse dan Bapak Edi Santoso dipersilakan untuk melakukan penyerahan. Fotografer semua berada di sebelah kanan terop di mana Komisi Pemilihan Umum. Sekali lagi, fotografer seluruhnya berada di sebelah kanan terop. Terima kasih. Mundur sedikit, Kamu. Baik, terima kasih untuk Ketua KPU dan anggota komisioner KPU yang hadir. Saya Hendrikus Mahuse dengan saudara calon wakil bupati Edi Santosa. Pada pagi hari ini kami datang
untuk mendaftar di KPU sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pada pagi hari ini kami berdua menyerahkan persyaratan pencalonan kami secara resmi kepada Ketua Kabupaten Merauke. Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke 2020 atas nama Bapak Henrikus Mahuse dan Bapak Edi Santosa kami terima dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Pak Mun agak. Oke. Sudah. Belum. Setelah penyerahan dilakukan, bakal pasangan calon dipersilakan kembali ke tempat. Suhu daripada kok tiba di atas panggung. Sesuai dengan mekanisme pendaftaran, maka selanjutnya berkas pendaftaran ini akan diserahkan dari Komisi Pemilihan Umum kepada tim verifikasi. Untuk itu mohon berkenan Ketua Tim Verifikasi untuk menerima berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Kepada Bawaslu dan bakal pasangan calon beserta tim dan kita semua yang hadir di tempat ini, saya serahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada tim verifikasi untuk diverifikasi. Baik, setelah berkas pencalonan diterima oleh tim verifikasi, maka saya undang Badan Pengawas Pemilu, Komisioner KPU Divisi Teknis, dan LO Tim untuk mendampingi dan menyaksikan proses verifikasi. Sekali lagi saya persilakan LO Tim 2 orang, kemudian Divisi Teknis dan Bawaslu untuk menyaksikan proses verifikasi. Selama verifikasi berlangsung, dimohon kepada bakal pasangan calon, tim pemenangan dan partai pengusung untuk tetap berada di tempat selama proses verifikasi ini berlangsung sebelum hasil verifikasi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mohon perhatian untuk hal itu. Terima kasih. Kita akan mengikuti proses verifikasi. Adik.
Ini SK dari
Tim
LO dipersilakan kembali ke tempat. Bakal calon dan partai pengusung saya mohon untuk menempati kursi sebelumnya seperti pada saat acara ini dimulai. Komisioner teknis KPU silakan kembali ke tempat. Oh, baik, harus mengawal silon. Baik. Bawaslu aman? Baik, Bawaslu tetap mengawal terus dulu. Ya. Bakal calon dan pimpinan parpol pengusung, karena setelah dilakukan verifikasi manual, kemudian hasil verifikasi harus dimasukkan atau disinkronkan dalam silon KPU RI untuk memperoleh sebuah validasi data yang sinkron antara data pencalonan dan data yang tertera dalam silon KPU RI. Jadi bapak-bapak tetap siap di tempat dulu agar silonnya jika terkoneksi barulah bisa diterbitkan berita acara tentang hasil. Jadi saat ini sementara dikoneksitaskan dengan silon KPU. Jadi mohon kesabaran tetapi pengertian baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Sebagai pertanda bahwa kami datang. Atau malah ini jadi untuk kuning yang enggak. Sekarang tutup lagi. Tidak lagi protokol kesehatan lah.
Komisioner KPU Divisi Teknis silakan kembali ke tempat. Bakal pasangan calon yang saya hormati, Pak Henry, Pak Edi, beserta Ibu, Ketua dan Sekretaris Partai serta tim, setelah melalui proses penelitian dokumen termasuk silon, maka seluruhnya telah rampung dan berita acara juga telah diterbitkan. Untuk itu kepada tim verifikasi dipersilakan untuk menyerahkan berita acara kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Setelah penyerahan maka dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebelum disampaikan hasilnya kepada bakal pasangan calon. Berita acara ini terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU. Baik, setelah penandatanganan, maka selanjutnya penyampaian hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke. Kepada Ibu Ketua dipersilakan. Baik, terima kasih untuk tim verifikasi yang telah menyerahkan
hasil verifikasi terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dituangkan di dalam berita acara hasil verifikasi kepada Bapak bakal pasangan calon dan tim, ya. Verifikasi ini setelah dokumen kami terima KPU, yang pertama kami verifikasi adalah syarat pencalonan. Ini wajib dan mutlak ada. Nah, terkait dengan verifikasi syarat pencalonan ini, yang kami lihat ada dua di sini. Pertama terkait dengan kelengkapannya. Kelengkapan ini di sini apakah dokumen BKWK ada atau tidak? B1 KWK, kemudian SK kepengurusan partai, dan naskah visi, misi, dan program. Ya, ini yang dimaksud dengan verifikasi terkait kelengkapan. Kemudian setelah kelengkapan dilanjutkan dengan verifikasi terkait keabsahan. Ya, keabsahan yang dimaksud di sini kita akan melihat misalnya dokumen B1 KWK ada ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau tidak, ada cap atau tidak. Ini yang dimaksud dengan keabsahan. Apabila kelengkapan dan keabsahan memenuhi syarat, ya, lengkap semua, maka dilanjutkan dengan verifikasi syarat calon. Nah, untuk verifikasi syarat calon ini kami hanya melihat kelengkapannya saja. Keabsahannya belum kami lihat, ya. Keabsahan ada jadwalnya, ya, sesuai dengan jadwal tanggal 6 sampai dengan tanggal 12. Verifikasi administrasi syarat calon terkait keabsahan. Baik Bapak Ibu, hasil verifikasi telah saya terima dan telah dituangkan dalam berita acara, maka saya akan membacakan berita acara hasil verifikasi. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 bulan September tahun 2020, bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Hendrikus Mahuse Esos MSI. 2. Bakal calon Wakil Bupati atas nama Haji Edi Santosa BSC. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Pertama, dokumen persyaratan pencalonan. Kelengkapan lengkap. Keabsahan memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon.
Kelengkapan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Berita acara ini disampaikan kepada 1 rangkap untuk bakal pasangan calon, 1 rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik, 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Merauke, dan 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Merauke. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, Teresia Mause SH, Ketua, tanda tangan. Frans Papilaya SE MSI, anggota, tanda tangan. Syamwar M. Zain Esos MAP, anggota, tanda tangan. Rosina Justina Marise Kebubun SP MAP, anggota, tanda tangan. Michael Sarawan, anggota, tanda tangan. Terima kasih. Kepada bakal pasangan calon dan tim, setelah KPU melakukan verifikasi terkait syarat pencalonan dan syarat calon dan dinyatakan lengkap dan diterima, untuk selanjutnya bagi bakal pasangan calon akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU. Dan dalam hal ini, rumah sakit yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Dok 2 di Jayapura. Karena sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon dilaksanakan di rumah sakit bertipe A atau B. Dan untuk di Papua, kita hanya punya rumah sakit yang bertipe B adalah Rumah Sakit Dok 2. Kemudian yang berikut terkait dengan akomodasi. Akomodasi untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di Jayapura akan dibiayai oleh bakal pasangan calon. Dan untuk biaya pemeriksaan kesehatan akan dibiayai oleh KPU. Kami akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan. Namun kami akan menginformasikan kemudian terkait dengan jadwal pemeriksaan karena kami masih menunggu jadwal dari KPU Provinsi. Dalam waktu dekat apabila sudah ada jadwal, kami akan segera menginformasikan kepada LO atau tim penghubung. Demikian bagi bakal pasangan calon dan tim, terima kasih. Selanjutnya setelah penyampaian hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, maka akan dilanjutkan dengan penyerahan. Sebelum penyerahan dilakukan, dimohon kepada LO tim untuk menandatangani tanda terima bersama dengan Ketua KPU. Kepada LO tim dipersilakan. Baik, setelah penandatanganan tanda terima, selanjutnya berita acara ini diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, penyerahan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Merauke. Kepada Komisioner Bawaslu dipersilakan untuk menerima
berita acara dari Komisi Pemilihan Umum. Buat sini, Pak. Punter madre, ini. Wah. Oke. Siap. Terima kasih kepada Komisioner Bawaslu. Selanjutnya penyerahan kepada bakal pasangan calon. Saya undang Bapak Henrikus Mause dan Bapak Edi Santosa untuk menerima berita acara. Saya menyerahkan berita acara hasil verifikasi terkait syarat pencalonan dan syarat calon kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak Henrikus Mause beserta Bapak Edi Santosa. Baik. Terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Merauke beserta komisioner dan juga tim verifikasi yang sudah melakukan verifikasi atas berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Henrik Mause dan Edi Santosa yang sudah tadi dibacakan sesuai dengan berita acara bahwa kami punya persyaratan diterima, dan sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk KPU dan tim verifikasi Kabupaten Merauke. Baik, Komisioner KPU silakan kembali ke tempat. Bakal calon saya mohon tetap berada di atas, berada di sebelah kanan dari podium ini. Sini. Oh, menghadap sini, Pak. Ya. Iya. Bakal calon dipersilakan untuk menyampaikan sepatah kata dalam durasi hanya 3 menit. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Merauke beserta Komisioner KPU Kabupaten Merauke. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke beserta komisioner, tim verifikasi, partai pengusung, Ketua DPD PKS Kabupaten Merauke, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke, dan yang saya kasih Ketua DPW PKS Provinsi Papua yang juga hadir pada saat hari ini, tim Koalisi Merah Putih yang hadir bersama-sama kami berdua, Bapak Ibu, tim pengamanan TNI Polri yang hadir pada siang hari ini juga, rekan-rekan media dan juga media cetak, online dan juga jejaring yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama Henrikus Mause dan Edi Santosa yang pada siang hari ini puji Tuhan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk KPU dan tim verifikasi Bawaslu dan semua pihak-pihak yang terkait dalam rangka menerima pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Semoga apa yang kami lakukan di siang hari ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menuju di tanggal 9 Desember 2020. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya foto bersama antara KPU dengan bakal pasangan calon dan pimpinan partai pengusung. Bawaslu dipersilakan bersama-sama. Pimpinan partai pengusung mohon untuk bergabung. Badan Pengawas Pemilu, Ketua Bawaslu Provinsi dipersilakan. Agak ke belakang mungkin ya. Agak ke belakang boleh ya.
agak ke belakang. Ya kalau memang banyak sebagian di atas masih bisa. Ya tidak pakai masker, harus pakai semua, pasang maskernya. Bagaimana fotografer sudah? Baik, dengan demikian maka berakhir sudah pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 untuk hari kedua. Kepada media cetak ataupun pada awak media yang ingin melakukan doorstop dipersilakan. Sekali lagi atas nama Komisi Pemilihan Umum kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak, sehingga proses pendaftaran hari kedua telah berlangsung sambil menunggu informasi untuk pendaftaran berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi kepada awak media yang ingin melakukan doorstop dipersilakan bersama dengan bakal pasangan calon. Baik, baik, baik. Ya. Lagu sih. Ya, terima kasih ya. Baik. Dari 3 pasangan calon yang ada sesuai dengan kuota kursi yang ada di DPR, apakah masih ada kandidat yang akan mendaftar di KPU ini? Ya, dari hasil ya pendaftaran yang dibuka selama 3 hari ini, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6, ya, sudah terkonfirmasi 3 bakal pasangan calon yang mendaftar. Ya. Sementara sampai dengan hari ini belum terkonfirmasi untuk bakal pasangan calon yang lain yang mendaftar. Jadi kami sementara masih menunggu. Nah, dari 3 pasangan calon sudah mendaftar ini, kira-kira apa yang sempat menjadi problem dalam pemberkasan ini? Iya, dari hari pertama sampai dengan hari ini ya, hari kedua, KPU melakukan verifikasi terhadap calon dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Kami tidak mengalami kendala ya, karena memang dokumen-dokumen ini sudah terurut dan tersusun ya, sehingga memudahkan kami juga melakukan verifikasi. Dan kemudian dari ketiga bakal pasangan calon ini juga mereka telah memenuhi syarat pencalonan yang telah ditentukan, kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumennya juga semua ada, terkait dengan keabsahannya juga semua sah, kemudian dokumen syarat calon juga lengkap, sehingga kami menetapkan untuk menerima. Nah, untuk penutupan sendiri, pendaftaran paslon ini, Bu, kira-kira kapan dilakukan? Pendaftaran ini dibuka 3 hari, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Dari hari Jumat ya kemarin sampai dengan nanti hari Minggu. Ya, kami KPU akan tetap menunggu ya, sampai dengan sesuai dengan jadwal pendaftaran, bahwa hari terakhir tanggal 6 hari Minggu pendaftaran dibuka mulai 8 pagi sampai dengan pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 malam. Ibu, yang terakhir terkait dengan proses tahapan pemeriksaan kesehatan bagi paslon ini, Bu, ini berapa waktu yang diberikan waktu untuk mereka ini? Ya, untuk pemeriksaan kesehatan ini sesuai dengan jadwal adalah tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 September 2020. Kami sementara masih menunggu jadwal pemeriksaan dari KPU Provinsi. Ketika jadwal keluar, kami akan segera menginformasikan kepada tim penghubung bakal pasangan calon untuk segera melakukan pemeriksaan di
Jayapura. Karena terkait dengan pemeriksaan kesehatan kita lakukan di Jayapura sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit ber-tipe A atau tipe B. Dan untuk di Papua kita hanya punya rumah sakit ber-tipe B, yaitu Rumah Sakit Dok 2 di Jayapura. Yang artinya bahwa pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon akan dilakukan di Jayapura. Kemudian selain itu terkait dengan pemeriksaan narkotika maupun psikologi juga dilakukan di Jayapura. Bagi bakal pasangan calon ya diwajibkan untuk melakukan swab test dan hasilnya akan kita bawa pada saat pemeriksaan kesehatan di Jayapura. Rumah sakit tipe A, tipe B, apakah mesti harus wajib di Papua atau mungkin bisa di luar Papua, Bu? Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum, wajib harus tipe A atau tipe B. Yang di Papua? Ya. Tapi Di Papua. Papua ya. Kalau asalnya di luar Papua bisa? Tidak? Karena di Papua ada, ya di Papua tidak ada tipe A, tetapi ada tipe B, sehingga bisa dilaksanakan di rumah sakit tipe B, yaitu rumah sakit Dok 2. Oke. Bu, artinya swab tes ini harus disetorkan sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Iya, wajib bagi bakal pasangan calon. Dan hasil dari swab tes ini akan dibawa pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Jayapura. Sampai hari ini sudah ada calonnya. Sudah ada, ya 3 bakal pasangan calon ini kami sudah menerima surat keterangan melakukan swab dan hasilnya juga. Ibu Ketua, satu lagi soal pemberitahuan dari Partai Golkar dan Gerindra, apakah sejauh ini sudah ada pemberitahuan ke KPU Ya, rencana pendaftaran besok? Untuk Golkar dengan Gerindra sampai dengan hari ini belum terkonfirmasi ya, belum ada konfirmasi kepada kami KPU. Jadi kami KPU hanya masih menunggu sesuai dengan jadwal, yaitu sampai dengan tanggal 6. Ya. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih, Bu. Terima kasih.